Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh-soleha? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini, materi kali ini kita belajar tematik 4F muatan IPA, menjelaskan tentang manfaat makhluk hidup bagi manusia dan upaya pelestariannya, halaman 53 sampai 54. Baik, di sini akan Ibu jelaskan. Simak baik-baik ya video penjelasannya. Manfaat makhluk hidup bagi manusia dan upaya pelestariannya. Pada kesempatan kali ini kita mengambil contoh pohon kelapa. Manfaat pohon kelapa. Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon yang bisa tumbuh hingga tinggi 30 meter ini disebut sebagai tanaman paling serbaguna. Mulai dari akar sampai bagian atas pohon, semuanya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Apa kegunaan dari tiap-tiap bagian pohon kelapa? Akan kita bahas satu persatu ya. Sekalian simak baik-baik slide selanjutnya. Manfaat akar pohon kelapa. Manfaat akar pohon kelapa sangat banyak, yaitu yang pertama, mencegah abrasi atau pengikisan daerah sekitar pantai oleh gelombang air laut. Yang kedua, akar pohon kelapa dapat mengatasi gatal pada celah kulit di sela-sela jari kaki atau tangan. Dan yang ketiga, air rebusan dari akar pohon kelapa dapat meredakan demam, mengatasi diare, wasir atau ambeien, serta melancarkan peredaran darah atau memiliki penyakit tekanan darah tinggi. Kemudian selanjutnya, manfaat batang pohon kelapa. Apa saja sih manfaatnya? Di antaranya yaitu yang pertama, ekstrak batang pohon kelapa untuk bahan buatan kertas. Yang kedua, batang pohon kelapa dengan kerapatan tinggi bisa diolah untuk membuat mebel, tiang penyangga rumah, dan balok lantai. Dan yang ketiga, batang pohon kelapa juga dapat digunakan sebagai sumber untuk pembuatan arang. Kemudian manfaat daun pohon kelapa yaitu apa saja? Pertama, untuk membuat ketupat yang biasa kita sering pakai untuk hari raya ya, bisa hari Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Hiasan pernikahan, kemudian sebagai alternatif pembuatan atap. Daun yang diambil lidinya bisa menjadi pakan ternak. Bahan kerajinan tangan, lidinya bisa untuk membuat sapu. Kemudian manfaat buah pohon kelapa. Ya, tadi batangnya, kemudian sekarang buahnya. Buah pohon kelapa terdiri dari kulit buah atau sabut, tempurung atau batok, daging buah, dan air kelapa. Manfaat kulit buah kelapa atau sabut kelapa yaitu dapat dijadikan tali tambang, bahan industri karpet, keset, media tanam, dan untuk membersihkan peralatan dapur. Kemudian manfaat tempurung atau batok kelapanya adalah dapat dijadikan sebagai arang, dapat dijadikan bahan kerajinan tangan, gayung, sendok, ataupun tas. Bisa juga dengan tas. Kemudian tepung dari batok kelapa untuk bahan baku kabel listrik. Kemudian manfaat buah pohon kelapa. Manfaat daging buah kelapa bagi kesehatan yaitu diantaranya memenuhi asupan cairan tubuh. Kedua, menjaga kesehatan pencernaan. Dan yang ketiga, menurunkan tekanan darah tinggi dan lain-lain. Selain itu, daging buah kelapa juga dapat dijadikan minyak goreng dan bahan pembuatan santan.
Manfaat air kelapa yaitu adalah dapat menghilangkan dehidrasi, meningkatkan energi, menetralkan racun dalam tubuh, dan lain-lain. Air kelapa tidak hanya diminum saja, akan tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan nata de coco loh. Manfaat bunga pohon kelapa. Manfaat bunga buah kelapa yaitu bahan pembuatan cuka, yang kedua bahan kerajinan tangan, yang ketiga hiasan dinding, dan yang keempat melalui fermentasi getah bunga kelapa dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan alkohol dan bahan obat-obatan tradisional. Dan yang terakhir, upaya pelestarian tumbuhan atau kelapa. Ya, di sini upayanya ya. Setelah kita mengetahui bahwa semua bagian dari pohon kelapa itu sangat berguna bagi kehidupan manusia, maka kita wajib menjaga kelestariannya. Upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian pohon kelapa adalah: yang pertama, kita harus melakukan reboisasi. Kemudian yang kedua, melakukan sistem tebang tanam, yaitu dengan menanam pohon yang baru saat pohon yang lain ditebang. Terima kasih, mungkin hanya itu pembahasan kita pada kali ini. Semoga kalian bisa dapat memahaminya dengan baik ya. Sebelum kita akhiri, baca doa terlebih dahulu, doa selesai belajar.